Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan di kesempatan pada pagi hari ini sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Berikan hati yang paham akan firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Kalau di kesempatan pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan untuk memuji, menyembah serta mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 di ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 di ayat yang ke-22 firman Tuhan dikatakan demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita sekalian bahwasanya selama bumi masih ada, maka ada kesempatan demi kesempatan yang masih terbuka. Kesempatan demi kesempatan itu masih ada bagi kita. Nah, kesempatan yang ada ini biarlah kita tidak menyia-nyiakannya, tetapi biarlah kesempatan yang ada ini kita boleh meraih apa yang belum tercapai di dalam kehidupan kita. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita menyadari dan memahaminya bahwasanya kesempatan itu tidak selamanya ada. Bahwasanya kesempatan itu tidak selamanya ada. Untuk itu mari kita mau belajar supaya kita mempergunakan kesempatan yang ada itu sebaik-baiknya. Nah, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah selama masih ada kesempatan. Kita akan membacanya dalam dikisahkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya katakan bahwa tadi kesempatan itu tidak selamanya ada. Jadi mari kita mempergunakan kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Lukas pasal yang ke-23 di ayat 39 sampai dengan ayat 43, demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kesempatan yang sangat
berharga bagi seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kesempatan itu tidaklah ia biarkan begitu saja, karena ini adalah momen terakhir, ya, sangat krusial di dalam kehidupannya. Waktunya tidak banyak, ya. Dia digantung bersama-sama dengan Yesus, tidak memiliki waktu yang banyak, ya. Tetapi kesempatan ini dia gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Karena dia tahu, ya, kalau kesempatan ini lewat, maka lewat pula lah kehidupannya. Nah, dikatakan di dalam Injil Lukas tadi pasal yang ke-23, di ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus, yang disalibkan itu, ya, tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Namun dia percaya bahwa Yesus pasti akan datang. Dia bukan orang Kristen, dia bukan murid Yesus. Tetapi kesempatan itu dia gunakan sebaik-baiknya. Dia percaya bahwa nanti Yesus itu akan datang sebagai raja. Ya. Makanya dia berkata kepada Tuhan, Yesus ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai raja. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukanlah murid Yesus yang kesana kemari ikut Yesus. Tetapi pada saat-saat penentuan, dia percaya kepada Tuhan. Kemarin sempat ada istilahnya itu guyonan gitu saudaraku. Pak, kalau ada orang yang meninggal bunuh diri itu gimana? Terus kalau hamba Tuhan khotbahnya itu gimana gitu. Padahal kalau orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Nah hamba Tuhan ini ya lucu. Mau masuk surga, mau masuk neraka itu haknya Tuhan, prioritasnya Tuhan. Jadi kita enggak, siapa tahu sebelum dia meninggal dia minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau kita membaca kisah dalam kehidupan Raja Salomo, ya, di awal pemerintahannya bagaimana dia taatnya sama Tuhan luar biasa. Dia mengasihi sama Tuhan luar biasa. Tetapi pada masa tuanya, karena dia punya istri yang banyak istri-istri itu mencondongkan hatinya tidak lagi menyembah Tuhan Allah Israel. Ya. Tetapi mulai menyembah para Baal, Asitoret, dan lainnya. Dan ada orang juga bertanya, nanti terus gimana dengan Raja Salomo, dengan Nabi Salomo, dengan Nabi Sulaiman itu? Apakah nanti kalau meninggal dia masuk surga atau enggak? Gitu. Kan di akhir hidupnya kan dia terjerumus. Ya. Kita enggak tahu saudaraku, ya kita pasrahkan saja sama Tuhan. Jadi kadang-kadang suatu ketika saya itu menghadiri sebuah pemakaman, ya kebetulan itu om saya sendiri, ya toh. Om saya sendiri ya selama ini dia itu sebenarnya orang Kristen, tapi ya enggak pernah ke gereja, ya enggak pernah berdoa, ya enggak pernah apalah sebagai orang Kristen. Ya. Nah, pada waktu pemakaman tuh bingung gitu. Apa yang dapat disampaikan sebagai keteladanannya dia itu? Dan banyak hamba-hamba Tuhan ya protes, ya toh. Wong kono kok didongakno surga. Ya kita tidak tahu lah saudara. Aku sajane ya secara pribadi ya apa begitu ya. Ya kalau saya sih karena om saya tak dongakne masuk surga sudah.
saudara, orang lain mendoakan tidak masuk surga, terserah itu tuh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah penyaliban Yesus bersama dua orang penjahat ini, kita menjumpai yang seorang mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sebaliknya yang seorang mengabaikan kesempatan itu. Ya. Yang seorang mengambil kesempatan yang sangat krusial itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang seorang tidak mengambil kesempatan itu justru menghujat Yesus. Nah, dari kisah ini ada 4 kebenaran yang dapat kita pelajari ya, dari kisah penyaliban Yesus ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Dia itu adalah orang benar. Dia tidak bersalah. Ya, dikatakan dalam Injil Lukas tadi pasal yang ke-23 di ayat yang ke-41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Seorang yang disalibkan itu berkata bahwa Yesus itu adalah orang benar. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Tapi mengapa orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah bisa disalibkan? Ya. Dan sebelum kita lebih jauh, kita akan lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-6. Inilah yang seringkali diberitakan Yesus kepada mereka yang mau percaya kepada Dia. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berita yang senantiasa disampaikan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia bukanlah orang yang salah. Makanya dia berani dan satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Seorang tentara Romawi juga berkata dalam Injil Lukas 23, di ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus yang berkata bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia adalah orang yang benar. Bahkan kepala pasukan itu juga berkata, "Sungguh ia ini orang benar." Nah, kenapa Yesus orang yang tidak bersalah, orang yang benar, yang memberitakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, tetapi sampai dia mengalami kutuk? Karena orang yang mati disalibkan itu adalah dianggap sebagai orang yang terkutuk. Ya. Kita melihatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 di ayat yang ke-14, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, saudara. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mengapa Yesus yang tidak bersalah, dia adalah orang yang benar, tetapi dia harus menanggung penderitaan itu oleh karena kita yang percaya kepada Dia.
Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mengabaikannya. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, dialah satu-satunya juru selamat kita. Dia yang menanggung segala kutuk dosa yang ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kenapa Yesus yang adalah orang benar itu rela mati di atas kayu salib? Tujuannya untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang diterima oleh seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus. Dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Kebenaran yang kedua dari kisah penyaliban Yesus adalah bahwa setiap perbuatan baik dan jahat itu ada konsekuensinya, ya, ada akibatnya. Apapun perbuatan kita yang kita lakukan, itu pasti akan ada akibatnya. Ya. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan. Tetapi kalau kita berbuat jahat, kita akan menerima keburukan. Kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 di ayat yang ke-41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ada pepatah yang mengatakan, orang menabur angin akan menuai badai. Tanpa kita sadari bahwa dalam setiap perbuatan yang kita lakukan akan menuai yang lebih banyak. Contohnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menanam satu biji jagung, ya, dia bertumbuh dan akhirnya dia berbuah. Apakah buahnya juga satu biji jagung? Tidak. Ya. Bisa satu bonggol, bisa dua bonggol. Kalau pemeliharaannya baik, saya pernah menjumpai itu sampai 3 bonggol. Nah, satu bonggol itu, ya, kalau dihitung mungkin kira-kira sekitar 250 biji sampai 300 lebih bahkan. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun perbuatan kita yang kita lakukan, kita akan menuai lebih besar. Ya. Makanya seringkali kita mendengar cerita tentang orang yang bersaksi. Ya. Ketika menjumpai seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin kita sendiri dalam keadaan pas-pasan. Tetapi ketika kita membutuhkan itu, ya, kita memerlukan itu, bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kembali dalam Injil Lukas pasal 23 di ayat yang ke-42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya. Mungkin kita berpikir bagaimana dia bisa diselamatkan. Bahwa selama hidupnya dia telah berbuat jahat. Mungkin dia merampok, mungkin dia mencuri dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama masih ada kesempatan dan kita mengambil kesempatan itu dengan baik. Ada orang yang berkata demikian, "Sik gak apa-apa, jadi kan cik enom, biasanya wong mati nak wis tuwek-tuwek." Orang dipanggil Tuhan tuh enggak nunggu tuwek, saudaraku. Kalau kita membaca sekarang tidak ada koran ya ada, cuma sekarang peminatnya sudah jauh berkurang. Ya. Ada orang yang dipanggil Tuhan kemarin tuh dapat WA dari Bu Yeni umur 32 tahun. Masih muda, ya, perempuan cantik lagi, dan lain sebagainya. Ketika Tuhan memanggil seseorang, ya, memang ada orang yang berkata, yaitu karena rumahnya sudah siap. Jadi ya, kita Ayub berkata demikian. Ya, Ayub itu berkata, nanti kalau Tuhan sudah rindu,
kepada orang yang dirindukan, maka Tuhan akan memanggil orang yang dirindukan itu. Tidak tahu umurnya berapa, ya. Tapi Ayub sendiri mencapai umur kurang lebih sekitar 210 tahun. Pada waktu dia menerima pencobaan itu, menerima ujian itu, Ayub berumur 70 tahun. Tetapi karena dia dipulihkan oleh Tuhan, umurnya dilipat kali gandakan. Ya. Jadi Ayub itu sampai suntuk umur, ya, sampai tua lanjut usia, baru dia dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh melewatkan kesempatan itu di dalam kehidupan kita? Kita akan lihat dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 7 dan 8, firman Tuhan dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini, ya. Selagi hari masih siang, akan datang malam di mana orang tidak lagi dapat bekerja. Selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ya, mari kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga tidak ada orang yang berkata kasep. Ya, tidak ada orang yang bilang kasep bagi kita. Tetapi memang kita mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang ketiga adalah apa saja yang kita terima adalah karena belas kasihan Tuhan semata. Dalam Injil Lukas pasal 23 di ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Injil Lukas 23 di ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Tuhan pasti akan bertanya, gitu. Selama ini hidupmu itu kamu buat apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kesempatannya memang ya saat itu juga, ya, dia percaya sama Tuhan. Jadi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan juga, sehingga orang ini bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang keselamatan yang kita terima itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan kerja keras kita menerima keselamatan itu. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kita yang masih memiliki kesempatan, yang telah menerima keselamatan itu, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekalipun itu karena belas kasihan Tuhan saja. Ada banyak orang yang menyepelekan, yang mengabaikan. Londo jiato, tenang saja. Tidak seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kita boleh ingat, kita boleh perhatikan bagaimana hari ini ada jutaan orang yang terbaring di rumah sakit. Hari ini ada jutaan orang yang terbaring di rumah keluarga-keluarga. Tetapi kalau hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, itu merupakan sebuah anugerah Tuhan, sebuah pemberian Tuhan yang luar biasa. Suatu ketika ada guyonannya 2 orang hamba Tuhan. Ya, dia datang dari Surabaya pergi ke Malang. Sampai di Malang ditanyailah hamba Tuhan ini,
Ajaib ya, kamu bisa sampai di Malang dengan selamat tuh. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa jalan raya dari Surabaya ke Malang itu kalau pagi padatnya luar biasa. Ya. Karena sekarang kan dulu itu kan orang mengandalkan call gitu tuh, kalau pergi kemana-mana itu mengandalkan call. Tapi sekarang enggak, sepeda motor itu, aduh, kalau sampai di Sidoarjo saja, aduh, itu di jalan antara Sidoarjo sampai di Pandaan itu juga sudah padatnya luar biasa itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini kita boleh ada, itu karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Dan hendaknya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-4 di ayat yang ke-7. Efesus 4 di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut hukum pemberian Kristus. Dilanjutkan dalam Injil Matius 26 di ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersyukur kepada Tuhan itu baik. Tetapi ada kalanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu seolah-olah kita itu memaksa Tuhan. Tuhan, kalau doaku tidak kau dengar dan tidak kau jawab, maka jangan salahkan aku kalau aku meninggalkan engkau. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita terus berdoa, sampai Tuhan mengenapi apa yang dijanjikannya kepada kita, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ada banyak orang maunya itu instan. Ya dimaklumi sekarang kan zamannya instan, saudaraku. Kalau dulu kita bikin mie itu ya masih pakai adonan, terus digiling gitu tuh. Karena sekarang enggak. Tinggal nyuek bungkusnya, masak air, cemplungkan 3 menit. Jadilah mie goreng, mie godok. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita boleh belajar. Ya. Kita boleh belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah, kebenaran yang keempat adalah kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kesempatan yang diambil oleh seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus, sekalipun mungkin tidak ada orang yang mengajarinya, tetapi kenapa dia kok percaya? Ya, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan pada pagi hari ini saya juga katakan bahwa kematian itu ya, justru awal dari segalanya. Ya. Kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 di ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Selama ini hidupnya itu berbuat jahat, tetapi di akhir hidupnya dia kok tergerak hatinya percaya sama Yesus, bahwa setelah kematian itu masih ada kelanjutannya, tidak berhenti saudara. Bukan seperti sinetron atau film, tapi ini sebuah realita kehidupan. Ya.
Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 di ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-5 di ayat 29 firman Tuhan katakan demikian. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya, bukan. Tetapi justru sebaliknya, lewat kematian itu akan mengawali kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, maka ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita berbuat jahat, kita juga dibangkitkan, tetapi akan menerima hukuman yang kekal. Makanya dalam kitab Daniel pasal 12, di ayat yang kedua, Daniel 12 di ayat yang kedua, firman Tuhan dikatakan demikian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi selama ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menghargai kesempatan yang masih terbuka untuk menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Apa yang kita terima adalah belas kasihan Tuhan semata, dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Mari di dalam kehidupan kita senantiasa menjaga kehidupan kita untuk senantiasa boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti goal kita, berapapun umur usia kita Tuhan memanggil, kita boleh menikmati kehidupan yang kekal. Amin. Untuk renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, saya mengundang para pemain musik, WL dan singer, saya mengundang jemaat untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus Kau Kebenaran.